Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak dosen yang sangat saya muliakan, saya Muhammad Syafi akan menyampaikan video tentang proposal penelitian analisis penyebab ketidakdisiplinan siswa dalam melaksanakan peraturan sekolah. Latar belakang masalah terbelakang penelitian ini adalah meneliti kenapa siswa tidak mematuhi peraturan sekolah. Yang pertama adalah fenomena ketidakdisiplinan siswa. Ketidakdisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan sekolah merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai lembaga pendidikan. Perilaku ini mencakup berbagai tindakan seperti bolos, terlambat sekolah, tidak mengikuti aturan pakaian, hingga tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dampak terhadap proses belajar. Ketidakdisiplinan siswa itu sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar. Kalau siswa itu tidak disiplin, cenderung kurang fokus dalam memahami materi pelajaran. C. Pengaruh lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif juga mempengaruhi tingkat ketidakdisiplinan siswa. Selanjutnya yang D adalah keterkaitan dengan pencapaian akademik. Ketidakdisiplinan siswa itu berpengaruh pada pencapaian akademik atau nilai daripada siswa tadi. Dibandingkan dengan siswa yang disiplin akan mendapatkan nilai akademik yang lebih baik. Selanjutnya latar belakang atau keselarasan dengan visi dan misi pendidikan. Di pendidikan itu bertujuan utama adalah membentuk karakter dan sikap yang baik bagi siswa, maka diperlukan tingkat kedisiplinan yang tinggi bagi siswa. B. Pernyataan masalah. Pernyataan masalah penelitian tentang penyebab ketidakdisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan sekolah. Yaitu yang seperti saya sebutkan tadi adalah beberapa perilaku seperti bolos dan yang lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah yang C adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa faktor utama yang menyebabkan siswa itu tidak disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah? Yang kedua, bagaimana lingkungan sekolah itu mempengaruhi tingkat disiplin siswa dalam melaksanakan peraturan sekolah? 3. Atau bagaimana peran motivasi internal dan eksternal? Terus yang keempat, apakah terdapat hubungan antara tingkat ketidakdisiplinan siswa dengan prestasi akademik mereka? Yang kelima, bagaimana persepsi guru orang tua dan siswa terhadap masalah ketidakdisiplinan siswa? Yang selanjutnya yang keenam, apa strategi yang efektif untuk supaya siswa itu menjadi siswa yang disiplin? D. Relevansi pentingnya penelitian.
Jadi kenapa ini sangat penting untuk diteliti? Satu, ketika penelitian ini berhasil, satu bisa meningkatkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, kalau ini bisa diterapkan, disiplin bisa meningkatkan prestasi akademik daripada siswa tadi. Yang ketiga, kalau siswa itu disiplin, bisa membentuk karakter dan etika. Empat, kalau siswa disiplin, bisa mendorong tanggung jawab individu. Nomor 5, membantu pihak sekolah dalam mengambil keputusan supaya siswa-siswinya itu berperilaku disiplin. 6, mengurangi gangguan dalam proses belajar. Jelas kalau siswa yang terlambat itu jelas mengganggu pelajaran. Yang ketujuh adalah menumbuhkan sikap positif terhadap pendidikan. Kalau penelitian ini memang berhasil. Selanjutnya yang D adalah tinjauan literatur. Tinjauan literatur yang pertama adalah tinjauan konseptual dan teori. Ada beberapa teori yang bisa membantu untuk pencapaian kedisiplinan siswa. Di sini tidak ditulis di sini ya, tapi ada beberapa yang bisa saya bacakan seperti teori disiplin sosial, teori kontrol sosial, teori motivasi, teori kognitif, teori lingkungan belajar, teori kepribadian, dan juga teori belajar. B. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. Berikut beberapa ternyata di penelitian terdahulu itu faktor-faktor yang sering disampaikan adalah faktor internal, yaitu faktor dari siswa atau faktor eksternal yang bisa dari sekolah. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini juga mencakup beberapa teori disiplin seperti teori disiplin sosial, teori kontrol sosial, teori motivasi, teori belajar, teori kepribadian, teori lingkungan belajar. Hipotesis penelitian. D. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1, faktor internal seperti motivasi siswa berpengaruh. Memang siswa sendiri itu juga pengaruh untuk bocah dewi yang pengaruh pada ketidakdisiplinan, atau juga bisa dari keluarganya, atau bisa juga peran gurunya yang kurang maksimal. Selanjutnya metode penelitian, jenis dan desain. Pertama A, jenis dan desain penelitian. Jadi jenis seperti kita ketahui, jenis dan desain penelitian macam-macam. Ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, ada observasi dan partisipatif. Tempat, perlu juga adanya tempat dan waktu penelitian. Ini kami tempatkan di MI Alhidayah Jurang-Juru, Kecamatan Suri, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Populasinya mahasiswa berapa jumlahnya, sampelnya diambil berapa, ukuran sampel, kriterianya apa, pengambilan data bagaimana. Terus yang D adalah variabel penelitian. Ada variabel independen, ada variabel dependen, itu tingkat disiplin siswa, tidak hadiran seperti contoh. Terus teknik, yang E teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik ada dengan cara
kuesioner, ada dengan wawancara, ada dengan observasi, ada juga dengan dokumentasi. Terus yang F adalah teknik analisis data, ada dengan cara analisis deskriptif, yaitu menggunakan ukuran statistik, ada analisis korelasi, ada analisis regresi, dan juga ada analisis perbandingan. Semuanya itu ditujukan untuk mencapai kesimpulan penelitian ini berhasil, yaitu tadi apa tujuannya, faktor penyebab siswa itu tidak disiplin. Itu gunanya apa? Tadi sudah disebutkan macam-macam, termasuk untuk membentuk karakter siswa, untuk meningkatkan nilai akademik, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.